Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Iman dari Dakarin Rahmansyah Channel. Dan hari ini kita akan membahas kembali lanjutan mengenai pajak PPh 21. Kali ini kita mulai dari yang sederhana, yaitu penghitungan PPh pasal 21 bagi karyawan tetap dengan penghasilan teratur. Ini adalah perhitungan PPh 21 yang paling sederhana ya. Baik, kita mulai. Uh, kita mulai dengan pengertian pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi itulah komponen-komponen bagaimana seorang pegawai bisa dikatakan pegawai tetap ya. Jadi sekalipun dia kontrak, namun kalau misalnya dia memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, ya dalam arti kata dia bukan pegawai harian, bukan pegawai mingguan ya, dia masuk secara dalam suatu waktu tertentu ya, terus menerima dan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, maka dia dikategorikan sebagai pegawai tetap. Nah, PPh 21 untuk pegawai tetap yaitu untuk perhitungan PPh 21 yang harus dipotong setiap masa pajak. Jadi setiap masa pajak ini, masa pajak itu setiap bulan ya, setiap bulan itu harus dipotong pajak. Jadi untuk perhitungan PPh 21 harus dipotong setiap masa pajak, kecuali untuk masa pajak terakhir. Tarif ditetapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini ketentuan sebagai berikut ini digarisbawahi kecuali masa pajak terakhir. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan dalam 1 bulan dikalikan dengan 12 ya. Nah, di poin nomor 2, dalam hal terdapat penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada angka 1 di atas ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Nah, penghasilan tidak teratur ini kadang-kadang dalam pegawai kita punya penghasilan teratur ya. Penghasilan teratur itu adalah biasanya adalah gaji, terus uang lembur. Nah, itu yang setiap bulan kita dapat. Nah, kadang-kala ada perusahaan membagikan bonus. Nah, itu sifatnya tidak teratur. Nah, itulah yang dikatakan penghasilan yang tidak teratur. Nah, dalam menghitungnya, kalau kita bicara penghasilan teratur itu mudah, tinggal 1 bulan untuk 1 tahunnya perkiraan. Karena begini, PPh 21 itu penghasilan 1 bulan, tapi harus memperhitungkan memperkirakan penghasilan 1 tahun, karena ada unsur PTKP yang bersifat tahunan ya. Jadi karena PTKP itu bersifat tahunan, maka untuk penghasilannya setiap 1 bulan kan dipotong, setiap bulan dipotong PPh. Itu harus memperkirakan penghasilan 1 tahun. Nah, untuk memperoleh penghasilan 1 tahun dari penghasilan yang bersifat teratur itu mudah, tinggal dikali 12. Nah, tinggal di masa-masa tertentu, misalnya di pertengahan bulan atau di akhir bulan, di akhir tahun, di pertengahan tahun atau di akhir tahun ada pembagian bonus. Nah, itu berarti di masa tersebut ada penghasilan tidak teraturnya. Nah, itu yang ada perbedaan. Di situ berarti kita harus menghitung pajak pada saat adanya penghasilan tidak teratur adalah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikali dengan 12 ditambah dengan penghasilan teratur di 1 bulan dijumlahkan. Jadi penghasilan teraturnya tidak dikali 12. Yang dikali 12 hanya penghasilan yang sifatnya teratur. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong untuk setiap masa adalah, nah ini jumlah PPh 21 yang harus dipotong untuk setiap masa adalah atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar PPh terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf A tadi dibagi dengan 12 ya. Angka 1 pada huruf A, kita kembali. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan dalam 1 bulan dikalikan dengan 12. Nah, ini kita lihat di sini di huruf B, angka 1 atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar PPh terutang atas jumlah penghasilan tadi di angka 1 huruf A dibagi dengan 12. Itu yang
PPh 21 yang harus dipotong ya. Jadi nanti sudah disetahunkan, dibagi lagi, dikalikan dengan tarif PPh, ketemu PPh terutang dibagi 12. Nah, poin nomor 2, atas penghasilan bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara PPh terutang atas jumlah PPh pada huruf A angka 1 dan PPh huruf A angka 1 ditambah dengan pendapatan tidak teratur ya. Nah, ini nanti karena di dalam sesi ini kita hanya bahas mengenai PPh pasal 21 teratur. Nanti di sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana menghitung PPh 21 untuk penghasilan yang tidak teratur. Ya, kita skip dulu, kita masuk ke huruf C. Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari ya, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender. Jadi begini, kalau misalnya ada karyawan baru masuknya bulan Maret ya, bulan Maret itu berarti bulan 3 ya, berarti pengalinya nggak 12 lagi, tapi dari bulan Maret ya. Sisanya berapa? Berarti Januari Februari nggak dihitung, sisanya tinggal 10 bulan. Jadi penghasilan 1 tahunnya hanya dikalikan 10 ya. Itu khusus untuk karyawan baru yang masuk di tengah-tengah. Besar PPh 21 yang harus dipotong pada masa pajak terakhir Desember adalah, nah ini khusus untuk masa pajak terakhir ya, perhatikan, adalah selisih antara perhitungan pajak selama 1 tahun. Jadi kita hitung pajak selama 1 tahun dikurangi dengan jumlah yang telah dipotong di bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau dari Januari sampai dengan November kita melakukan pemotongan menghitung dengan disetahunkan ya, disetahunkan. Tapi untuk yang PPh 21 sebenarnya di Desember juga disetahunkan, bukan disetahunkan, kita akan kalau di Desember kita nggak setahunkan lagi. Jadi pada saat Desember kita akan menghitung penghasilan dia selama 1 tahun real. 1 tahun dari Januari sampai Desember dihitung berapa penghasilan 1 tahun, dihitung dan ketemu PPh terutangnya. Setelah ketemu PPh terutang, maka PPh di tahun terakhir, di bulan terakhir atau di masa terakhir adalah PPh 1 tahun itu dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong di masa-masa atau di bulan-bulan sebelumnya. Dalam hal pegawai tetap, kewajiban pajaknya hanya bagian dari tahun pajak, tidak full setahun. Ya, ini tadi ada karyawan baru atau karyawan yang mengundurkan diri. Jadi kalau karyawan baru kan masuknya mungkin di tengah-tengah, dari bulan Maret masuk 10 bulan. Ada juga karyawan yang mengundurkan diri, jadi bekerja sampai bulan November, berarti hanya dihitung 11 bulan ya. Jadi PPh 21 dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan ya, tetap dihitung disetahunkan. Dalam hal pegawai tetap berhenti sebelum Desember dan jumlah PPh 21 yang telah dipotong lebih besar dari PPh 21 terhutang, bisa terjadi kan, karena dikalikan sebenarnya kalau misalnya kan kalau bulan-bulan sebelumnya nih, dari misalnya dia berhenti di November, nah atau dia berhenti di bulan Juli, nah berarti kan dari penghasilan dia dari PPh 21 dia dari bulan Januari sampai Juli, menghitungnya adalah penghasilan dia per bulan disetahunkan. Tapi ternyata dia hanya dipotong selama atau hanya memperoleh penghasilan hanya 6 bulan. Jadi ini memungkinkan terjadinya lebih banyak. Nah, maka kelebihannya dikembalikan bersamaan dengan bukti potong PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti. Nah, jumlah PKP, penghasilan kena pajak, sebagai dasar penerapan tarif PPh pasal 17, PPh pasal 17 dibulatkan ke bawah. Jadi kalau itu dibulatkan ke bawah ya. Nah, ini kita mulai dengan rincian penghitungan atas penghasilan teratur. Jadi dalam melakukan penghitungan PPh 21 atas penghasilan teratur, ya, yang paling sederhana itu kita yang pertama adalah menghitung penghasilan bruto sebulan. Bagaimana menghitung penghasilan bruto sebulan? Yang pertama ada komponen gaji, tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur. Nah, itu komponen pertama dari penghasilan bruto. Ditambah dengan poin nomor 2, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, premi jaminan pemeliharaan kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja. Ini di garis bawah, dibayar oleh pemberi kerja, merupakan penghasilan bagi karyawan. Jadi ini tambahan dari penghasilan ya. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi kerja, asuransi dwiguna,
asuransi beasiswa yang preminya dibayarkan oleh pemberi kerja, dan semua premi ini digabung dengan penghasilan bruto sehingga kita memperoleh nilai penghasilan bruto. Jadi kita menghitung dulu penghasilan brutonya, yaitu gaji, yaitu komponen utama gaji, tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, ditambah dengan premi asuransi apapun. Kalau menurut saya, premi asuransi apapun yang dibayar oleh pemberi kerja itu merupakan tambahan dari penghasilan. Setelah itu kita menghitung penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi total penghasilan bruto dengan pengurangnya tadi. Pengurangnya yang kita pelajari di dalam sesi sebelumnya, yaitu pengurangnya adalah yang diperbolehkan adalah biaya jabatan, iuran pensiun, atau iuran dan juga iuran jaminan hari tua, iuran asuransi yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan, ya, kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau ke BPJS. Jadi semua iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang pada saatnya nanti, atau iuran dana pensiun apapun yang disahkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang itu dibayarkan oleh si pekerja, maka itu boleh menjadi pengurang penghasilan dalam menghitung PPh pasal 21. Setelah itu menghitung penghasilan neto setahun. Setelah kita mendapatkan penghasilan neto sebulan, kita menghitung penghasilan neto setahun dengan yang merupakan penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12, ya. Baru dikurangi dengan PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Selanjutnya kita menghitung penghasilan neto disetahunkan. Tadi kan penghasilan neto disetahunkan, lalu dan kita menghitung penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan neto setahun itu merupakan penghasilan neto sebulan tadi dikalikan dengan 12, lalu baru dikurangi dengan PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang baru dikalikan dengan PPh pasal 17 untuk memperoleh nilai PPh terhutang setahun. Setelah itu dibagi 12 sehingga kita akan memperoleh PPh pasal 21 yang harus dipotong per bulan. Nah, itu secara teoritis bagaimana penghitungan PPh 21 PPh 21 bagi karyawan tetap yang memperoleh penghasilan secara teratur. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal untuk menghitung PPh 21 pegawai tetap yang paling sederhana, yaitu bagi pegawai tetap yang mempunyai penghasilan teratur dan masa kerjanya 12 bulan dalam 1 tahun, ya. Kita sebut saja misalnya Hans. Ini contoh soal. Hans bekerja di PT sebut saja PT XYZ, ya. Dalam bulan Februari 2020 memperoleh penghasilan penghasilan sebesar dengan gaji pokok sebesar Rp4.900.000, lalu memperoleh lembur lalu mendapat lembur sebesar Rp500.000. Setelah itu dia memperoleh dia membayar sendiri iuran pensiun yang dipotong dari gajinya
Jadi maksud membayar sendiri bukan dia menyetor sendiri, dia perusahaan yang menyetorkan, tapi sumber dananya dari gajinya itu sebesar 50.000 per bulan. Baik, kita diminta untuk menghitung PPh 21 yang dipotong di bulan tersebut. Pertama-tama dalam menghitung PP21, maka langkah pertama adalah kita menghitung penghasilan bruto dulu. Seperti contoh tadi, kita hitung penghasilan bruto. Kalau dalam contoh ini adalah yang pertama komponennya adalah gaji pokok sebesar berapa tadi? 4.900.000 rupiah. Ini kita format. Lalu ada lembur sebesar 500.000 rupiah. Ini soalnya sederhana, jadi hanya ini, tidak ada tunjangan lain. Lalu yang kedua, kita akan menghitung penghasilan neto dengan cara menghitung biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Yang boleh menjadi pengurang adalah yang pertama, sesuai dengan di sesi kita sebelumnya, adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah maksimalnya Rp 6 juta rupiah per tahun atau 500.000 rupiah per bulan ya. Jadi ini ketemu 500.000 rupiah adalah merupakan pembagian dari 6 juta per tahun dibagi dengan 12, ketemu 500.000 rupiah. Nah, jadi maksimal segitu. Ini biaya jabatannya adalah 5% yang diperkenankan, atau maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Nah, ini kita hitung berapa, ini penghasilan brutonya ya. Dulu tadi kita jumlahkan, berarti penghasilan bruto selama 1 bulan. Ini ada penghasilan bruto 1 bulan. Oke. Ya, biaya jabatan 5%. Berarti 5% dikalikan dengan penghasilan bruto 270.000. Lalu pengurangan yang diperbolehkan lagi adalah gaji ya. Ini diperbolehkan sebesar 50.000 rupiah, yaitu iuran pensiun yang dipotong dari gajinya. Berarti dia bayar sendiri ya, bukan dibayar oleh perusahaan, sebesar 50.000 rupiah. Berarti total pengurang adalah sebesar 320.000 rupiah. Berarti kita dapatkan penghasilan neto sebulan satu bulan adalah 5.400.000 dikurangi dengan 320.000, ketemu 5.080.000 rupiah. Nah, 5.080.000 rupiah kita kalikan. Selanjutnya kita menghitung penghasilan neto, penghasilan neto 1 tahun. Adalah 5.080.000 dikali dengan 12, ketemu 60.960.000. Baru kita kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Mungkin di soal harus diterangkan lagi. 5.400.000 ini dia adalah, ini biar jelas ya,
dia statusnya jomblo ya, atau belum menikah, dan tidak punya tanggungan. Ini yang lupa tadi di soal. PTKP-nya berarti kalau belum menikah dan tidak punya tanggungan bagi dirinya sendiri adalah 54 juta rupiah ya. Atau 4 juta ini 54 juta rupiah kalau dia punya, kalau menikah ditambah 4.500.000, dan kalau punya tanggungan ditambah juga 4.500.000, maksimal 3 itu orang tanggungan. PTKP-nya karena dia belum menikah dan tidak punya tanggungan, maka PTKP setahunnya adalah 54 juta rupiah. Berarti kita dapat memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto 1 tahun dikurang dengan PTKP sebesar 6.960.000 rupiah. Nah, tinggal kita kalian, berarti yang berikutnya adalah kita tinggal menghitung PPh terhutang. PPh terhutang 1 tahun. Kita sudah bahas di vlog sebelumnya atau di sesi sebelumnya, besaran persentasenya menurut PPh tarif PPh pasal 17 ya, sampai dengan 50 juta adalah 5%, selanjutnya 50 sampai 250 juta adalah 15%, terus 250 juta sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta 30%. Nah, karena penghasilan hanya 6.960.000, maka masih masuk di lapis pertama. Sampai dengan 50 juta kena 5%. Berarti tarifnya hanya 5%. Ya, ini kita tulis saja di sini biar jelas. Tarif lapis pertama sampai dengan 50 juta itu 5%. Tarif lapis kedua 50 sampai 250 juta itu 15%. Lalu tarif ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Dan tarif lapis keempat di atas di mana di atas? Di atas begini aja, di atas 500 juta itu 30%. Karena ini masih di bawah 50 juta, masih masuk tarif pertama, maka 6 juta dikali 6.960.000 dikali dengan 5%, dapatlah angka 348.000 ya. Ini PPh terhutangnya. PPh terhutang 1 tahun 348.000. Nah, berarti PPh yang dipotong di bulan tersebut atau di bulan Februari berarti 348.000 dibagi dengan 12, dapatlah angka 29.000 rupiah. Berarti take home pay atau take home pay-nya kalau mau dihitung, take home pay atau uang yang dibawa ke rumah itu adalah sebesar 5.400.000 dikurangi iuran pensiun dikurangi dengan PPh yang dipotong di bulan tersebut. Jadi dia bawa pulang uang sebesar 5.321.000 rupiah. Oke, inilah perhitungan PPh 21 yang di sesi ini kita pelajari yang paling sederhana dulu, yaitu PPh 21 untuk karyawan tetap dengan penghasilan teratur, dengan masa atau
untuk 1 bulan ya, kita belum hitung nanti untuk nanti di periode atau di sesi berikutnya kita akan pelajari kalau perhitungan kita menghitung beberapa bulan, dan di masa terakhir kita menghitung PP21 di masa Desember. Begitu juga nanti kita akan mempelajari bagaimana perhitungan kalau dia berhenti di tengah tahun atau baru masuk di tengah tahun, bagaimana perhitungan PPh 21-nya ya. Itu akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Di sesi kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.